Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia S1 Akuntansi angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Yoga Utama. Nama saya Ri Istiawan. Nama saya Arya Gian Prasetyo. Kami dari Kelompok 10. Kami akan mempresentasikan bab 16, yaitu menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan penagihan piutang usaha, yang akan dibawakan oleh Riki Setiawan. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Ada beberapa tujuan audit yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang pertama, detail tie-in. Detail tie-in merupakan piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Dan yang kedua, ada keberadaan. Keberadaan yaitu piutang usaha yang dicatat ada. Nomor 3, kelengkapan. Kelengkapan merupakan piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Nomor 4, keakuratan. Keakuratan merupakan piutang usaha yang sudah akurat. Nomor 5, klasifikasi. Klasifikasi merupakan piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas. Pisah batas merupakan piutang usaha sudah benar. Dan yang ketujuh, nilai realisasi. Nilai realisasi merupakan piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Nomor 8, ada hak. Hak merupakan klien memiliki hak atas piutang usaha. Ada 3 tahap metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Tahap pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Pada tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan menguji substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Pada tahap 3, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha, merancang pengujian atas rincian saldo piutang usaha untuk mempengaruhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Ada 9 merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum, yaitu pengujian piutang usaha dan piutang tak tertagih didasarkan pada agent trial balance. Untuk nomor 2, piutang usaha yang dicatat memang ada, yaitu konfirmasi saldo pelanggan, atau jika pelanggan tidak merespon konfirmasi, auditor memeriksa dokumen pendukung. Dan yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan, merupakan pengendalian pada sifat penyeimbangan sendiri file induk piutang usaha. Pada nomor 4, ada piutang usaha sudah akurat, yaitu dengan melakukan konfirmasi akun dari neraca saldo. Dan nomor 5, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar, merupakan dengan melakukan review agent trial balance untuk piutang yang material. Nomor 6, pisah batas piutang usaha sudah benar, yaitu untuk melakukan verifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Nomor 7, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi, merupakan nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang usaha dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Nomor 8, klien memiliki hak atas piutang usaha. Auditor dapat mereview notulen rapat, membahasnya dengan klien, mengkonfirmasi dengan bank, dan memeriksa kontrak hutang. Pada nomor 9, penyajian dan pengungkapan piutang usaha, yaitu untuk mengevaluasi apakah penyajian dan pengungkapan telah memadai. Auditor harus memahami prinsip akuntansi yang diterima secara umum serta persyaratan penyajian dan pengungkapan. Di slide berikutnya ada konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan kita mengenai perancangan dan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Ada 10 persyaratan standar auditing. Yang pertama, competence atau suatu hal yang mengharuskan keahlian. Yang kedua, independence atau tidak terpengaruh. Dan yang ketiga, due professional care atau tingkat keprofesionalan. Dan nomor 4, ada adequate planning and proper supervision. Nomor 5, pemahaman yang memadai atas struktur pengadilan intern. Nomor 6, bukti audit yang kompeten. 7,
Financial statements presented in accordance atau sesuai dengan prinsip akuntansi. Nomor 8, consistency in the application atau harus konsistensi. Dan nomor 9, isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal. Dan yang terakhir, nomor 10, expression of opinion atau pendapat yang sesuai. Ada dua jenis konfirmasi. Yang pertama, konfirmasi positif, dan yang kedua, konfirmasi negatif. Konfirmasi positif yaitu konfirmasi yang meminta debitur untuk memberi jawaban baik jika jumlah yang tercantum disetujui atau tidak disetujui oleh debitur. Berbeda dengan konfirmasi negatif, yaitu konfirmasi yang meminta debitur untuk memberi jawaban apabila jumlah yang tercantum tidak disetujui. Penetapan waktu. Penetapan waktu adalah bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi baru akan diperoleh jika konfirmasi itu dikirim sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Dan berikutnya ada keputusan sampling. Keputusan sampling merupakan ukuran sampel faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk konfirmasi piutang usaha berada dalam beberapa kategori dan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, materialitas kinerja. 2. Risiko inherent atau ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Nomor 3. Risiko pengendalian. 4. Risiko deteksi yang dicapai dari pengujian substantif lainnya, atau luas dan hasil pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian yang terinci lainnya. Dan yang terakhir, nomor 5. Jenis konfirmasi negatif yang biasanya memerlukan ukuran sampel yang lebih besar. Verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian, yaitu auditor harus melaksanakan prosedur demi memverifikasi alamat surat atau alamat email yang dapat dipakai dalam konfirmasi. Ada 4 prosedur alternatif untuk menindaklanjuti non-respon. Yang pertama, penerimaan kas selanjutnya. Kedua, salinan faktur penjualan. Ketiga, dokumen pengiriman. Dan 4, korespondensi dengan klien. Analisis perbedaan, yaitu jika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan penyebab setiap perbedaan yang dilaporkan. Yang pertama, pembayaran telah dilakukan. 2. Barang belum diterima. 3. Barang telah dikembalikan. 4. Kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Menarik kesimpulan. Jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan dalam melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Auditor menyiapkan kertas kerja perencanaan bukti sebagai alat bantu untuk memutuskan luas pengujian atas rincian saldo yang direncanakan sumber setiap baris sebagai berikut. Yang pertama, materialitas kinerja. Kedua, risiko audit yang dapat diterima. Ketiga, risiko inherent. 4, risiko pengendalian. 5, hasil penguji substantif asal transaksi. 6, prosedur analitis. 7, risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Sekian dari kelompok 10. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.